warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Imron Channel. Di sini teman-teman saya akan membagi sedikit materi tentang video pembelajaran, materi tanggung jawab manajemen, seputar manajemen yang tentunya manajemen itu sangat dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas. Karena manajemen ketika kita melakukannya, maka apapun yang kita kerjakan akan cepat selesai dan sukses. Nah, untuk itu izinkan saya di sini untuk memberikan penjelasan tentang tanggung jawab manajemen. Tugas dan tanggung jawab secara umum manajemen yaitu tujuan dalam manajemen ditetapkan secara logis, rasional, realistis, berdasarkan fakta agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial, agama, serta peraturan-peraturan pemerintah sehingga perusahaan yang ditetapkan bermanfaat bagi masyarakat, cukup visible untuk dicapai. Nah, itu pengertian umumnya. Selanjutnya, J.R. Terry mendefinisikan tujuan manajemen di sebuah perusahaan itu, yaitu suatu tujuan manajerial adalah tujuan yang diinginkan yang melukiskan skop yang jelas serta memberikan arah kepada usaha-usaha seorang manajer. Terus definisi ini mencakup 4 pokok. Nah, yang pertama itu ada tujuan, yang kedua skop, yang ketiga kepastian, dan 4 arah. Tujuan harus mencakup keempat pokok tersebut. Nah, di sini ada perencanaan mengenai polisi, strategis, prosedur, metode, sistem, rules, instruksi, dan lain-lain yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ada beberapa macam tujuan, tetapi di sini kita batasi hanya dalam rangka manajerial saja, sesuai dengan pokok tujuan kita. Nah, itu tujuan, mendefinisikan tujuan perusahaan itu menurut J.R. Terry yang harus dilakukan agar suatu perusahaan tersebut bisa mengembangkan dari segi ekonomi perusahaan tersebut dan sebagainya. Nah, itu menurut J.R. Terry. Nah, di sini adapun pembagian tujuan berdasarkan sudut tinjau dapat kita lihat secara lebih jelas pada uraian di sini, yang dimana yang pertama itu profit objectives, artinya bertujuan mendapatkan laba bagi pemiliknya, dan yang kedua service objectives, yang artinya bertujuan memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen, artinya mempertinggi nilai barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, untuk yang ketiga social objective, artinya mementingkan nilai guna yang diciptakan perusahaan bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, yang terakhir personal objective. Nah, yang dimana di sini menjelaskan bahwa mengendaki para pekerja secara individual, ekonomik, sosial, psikologi mendapatkan keputusan di bidang pekerjaan dalam perusahaan tersebut. Lanjut ke sasaran manajemen. Teknik yang sebaiknya dilakukan agar dengan sumber-sumber atau sasaran yang terbatas atau modal dapat diperoleh dengan sebesar-besarnya. Cara garis besar, sasaran manajemen merupakan suatu cara untuk memperoleh hasil yang efisien. Nah, di sini adapun bidang-bidang dari sasaran manajemen itu yaitu, yang pertama tenaga dan pikiran, terus yang kedua material dan biaya yang diperlukan. Nah, untuk yang ketiga waktu yang tepat atau menunjukkan kena sasarannya, apa yang dihendaki tercapai atau menjadi kenyataan, cepat, menunjukkan waktu, tidak banyak waktu terbuang, selesai pada waktunya, hemat, berarti dengan biaya yang sekecil-kecilnya diperoleh hasil yang sebesar-besarnya, tanpa adanya pemborosan atau pengaburan biaya, bahan, tenaga, waktu, dan pemikiran. Selamat, artinya menunjukkan kelancaran proses segala sesuatu sampai pada tujuan yang dimaksud tanpa mengalami hambatan-hambatan, kelambatan, atau kemacetan. Nah, itu bidang-bidang yang perlu diperhatikan untuk mencapai sasaran dalam melakukan suatu bisnis atau hal sebagainya. Ketika itu sudah bisa dipahami, maka akan berjalan dengan lancar. Nah, baik, kita lanjut ke tugas manajer itu sendiri. Nah, mungkin dari
teman-teman semua suatu saat ingin bercita-cita ingin menjadi manajer, tentunya harus memperhatikan hal ini agar ketika menjadi manajer bisa melaksanakan tugas dengan baik. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan itu menetapkan rencana dan mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mewujudkan rencana. Nah, untuk yang kedua, menetapkan struktur organisasi untuk mencapai persyaratan yang telah direncanakan dan menempatkan orang-orang yang sesuai dengan struktur yang ada. Mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk membantu memberikan panduan bagi orang-orang dan menciptakan metode untuk memantau pelaksanaannya. Nah, untuk yang terakhir, menciptakan suatu taraf yang telah direncanakan untuk tetap menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, itu tugas dari manajer itu sendiri. Baik, lanjut. Nah, tadi itu penjelasan tentang tugas manajer itu sendiri. Nah, di sini saya juga tidak hanya menjelaskan tentang tugas manajer itu sendiri, namun di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas pemimpin. Nah, tugas pemimpin itu yang pertama mengembangkan visi serta menetapkan arah dan strategi perusahaan untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang dibutuhkan agar mencapai visi. Nah, yang kedua, mengomunikasikan tujuan yang ingin dicapai melalui pernyataan yang atau perubahan tindakan kepada siapa saja yang mungkin diperlukan untuk memberikan pengaruhnya bagi pembentukan tim yang memahami visi dan strategi perusahaan serta menerima kebenarannya. Nah, yang ketiga, memberikan motivasi kepada orang-orang untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam perubahan menuju perbaikan dengan cara memenuhi kebutuhan manusia yang sangat mendasar yang sering kali terpenuhi. Nah, itu tugas pemimpin sendiri. Intinya di sini tugas pemimpin itu yaitu membimbing, merangkul anggota-anggota yang lain untuk bisa memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan tersebut. Atau misalkan di organisasi teman-teman menjadi pemimpin, nah itu yang perlu diperhatikan, segimana nantinya bisa memberikan manfaat bagi anggota-anggota yang lainnya. Oke, lanjut. Menurut Robert Lekatz menggolongkan keterampilan dasar manajer menjadi 3 golongan, yaitu di sini teman-teman, manajer itu sendiri mempunyai golongan-golongan. Nah, yang pertama, keterampilan teknis, terus kemampuan untuk menggunakan keahlian dalam melakukan tugas tertentu. Keterampilan ini sangat dibutuhkan bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Nah, yang kedua, keterampilan kemanusiaan. Nah, untuk keterampilan kemanusiaan ini sendiri, kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Nah, untuk yang ketiga, keterampilan konseptual. Nah, di sini kemampuan untuk melihat situasi secara luas, serta mampu memecahkan persoalan yang akan memberikan manfaat bagi mereka yang perlu diperhatikan. Nah, ini juga keterampilan ini tidak bisa semuanya dilaksanakan di satu perusahaan tersebut, dikarenakan di setiap orang ketika menerapkan keterampilan seperti ini berbeda-beda. Jadi, tergantung dari anggota ataupun karyawan pada perusahaan tersebut. Itu keterampilan dasar manajer yang dimana mempunyai 3 golongan. Baik, kita lanjut ke tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban, tugas-tugas uang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Tanggung jawab timbul karena adanya hubungan antara atasan dan bawahan, di mana atasan mendelegasikan sebagai wewenang pekerjaan kepada bawahan untuk dikerjakan. Tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas, jadi merupakan arus balik dari perintah-perintah itu, karena perusahaan selalu terkait dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang berada dalam lingkungan sistem sosial. Maka manajer puncak suatu perusahaan khususnya harus bertanggung jawab pada yang pertama di sini manajer harus bertanggung jawab pada satu, pemilik perusahaan, yang kedua pemerintah dan konsumen. Nah, untuk yang ketiga pemilik perusahaan itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwasannya tanggung jawab manajemen itu tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
authority diterima, maka tanggung jawabnya harus diterima juga dengan sebaik-baiknya. Hal ini manajer puncak menjadi penanggung jawab terakhir mengenai nasib suatu perusahaan. Jadinya tanggung jawab manajemen itu sangat berpengaruh dan berperan penting untuk kebaikan dan berkembangnya suatu perusahaan tersebut. Nah, baik, mungkin itu penjelasan untuk materi tugas dan tanggung jawab manajer. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa share juga ke teman-teman yang lainnya, karena video ini sangat bermanfaat. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga ke teman-temannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They say you too hyped up, but I think that I lost you. Her mama a party girl, she just want